Di bawah langit mendung desa kecil Wonosari di Jawa Tengah, aku berdiri di depan kerumunan tetangga yang berbisik-bisik saat seorang tetua desa menolak memberkati ikatan kami. "Ini bukan pernikahan, ini pemakaman," teriak ayahku tiba-tiba, suaranya memecah keheningan seperti petir di siang bolong. Tangan Dika gemetar dalam genggamanku, tapi matanya penuh tekad yang membuat hatiku yakin bahwa perjuangan ini layak dijalani meski dunia seolah runtuh di sekitar kami. Aku Rama, 28 tahun, lahir dan besar di desa ini tempat setiap orang saling mengenal dan rahasia apapun menyebar lebih cepat dari angin musim kemarau. Sejak kecil aku sudah merasa berbeda. Ketika teman-teman bermain sepak bola di lapangan rumput dan membicarakan gadis-gadis cantik di sekolah dasar, aku diam-diam memandang teman laki-lakiku dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku menyembunyikannya rapat-rapat di balik senyum sopan dan doa 5 waktu yang selalu kucapkan di masjid desa. Ayahku, Pak Hadi, seorang petani padi yang taat beribadah, selalu mengajarkan bahwa seorang pria harus menikah dengan wanita, membangun rumah tangga, dan melanjutkan garis keturunan keluarga. Ibu, Bu Siti, lebih lembut, tapi tetap mengikuti adat istiadat desa yang sudah turun-temurun. Setiap lebaran atau acara kenduri, kerabat selalu bertanya, "Kapan nikah, Ram? Sudah umur segini kok masih sendiri?" Aku hanya tersenyum sambil merasa dada sesak seperti ada batu besar yang menindih. Pertemuanku dengan Dika terjadi 2 tahun lalu di pasar malam desa saat perayaan Hari Kemerdekaan. Dia guru baru di SMP sebelah, pindah dari Semarang untuk mengabdi di daerah pedesaan. Saat itu aku sedang membantu ibu mengangkat karung beras, dan Dika datang mendekat dengan senyum ramah, menawarkan bantuan. Percakapan kami mengalir begitu saja tentang buku-buku yang kami baca, lagu-lagu lama, dan mimpi-mimpi kecil yang jarang dibicarakan di desa ini. Malam itu berlanjut dengan kopi di warung pinggir sawah. Dika mendengarkan ceritaku tentang rasa berbeda yang selalu kugendong sendirian. Dia tak menghakimi, hanya mengangguk dan berkata pelan, "Aku mengerti, Rama. Aku juga pernah merasakan hal yang sama." Lambat laun pertemuan kami menjadi rutinitas rahasia. Kami bertemu di bawah pohon beringin tua di pinggir sawah saat matahari terbenam, atau di rumah kos Dika yang sederhana di ujung desa. Setiap kali bersama dia, aku merasa hidup. Untuk pertama kalinya aku tak merasa sendirian dalam kegelapan yang selama ini kurasakan. Tapi rasa takut tetap ada. Setiap kali pulang malam, aku takut ada yang melihat, takut desas-desus mulai beredar. Saat Dika melamarku dengan cincin sederhana dari perak di bawah pohon beringin itu, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Kita bisa lakukan ini, Rama. Kita bisa tunjukkan pada dunia bahwa cinta tak mengenal gender," katanya sambil memegang tanganku erat. Aku mengangguk meski hati ini berdebar antara bahagia dan ngeri. Kami memutuskan mengadakan upacara sederhana di halaman rumahku, bukan pernikahan resmi karena hukum negara belum menginginkan, tapi simbolis untuk kami berdua dan mungkin menjadi cahaya kecil bagi yang lain yang merasakan hal sama. Kami undang hanya keluarga dekat dan beberapa teman dekat. Tapi berita itu bocor. Seorang tetangga melihat kami berpelukan di sawah 2 minggu lalu, dan dalam sekejap seluruh desa tahu. Bisik-bisik mulai terdengar di warung, di masjid, bahkan di sawah saat panen. Ayahku pertama kali mendengar dari Pak Rt yang datang ke rumah dengan wajah muram. Malam itu ayah memanggilku ke ruang tamu. "Apa benar kamu?" Dengan guru baru itu, suaranya rendah tapi penuh amarah yang tertahan. Aku tak bisa bohong lagi. "Ya, ya. Aku mencintainya." Ayah berdiri, tangannya mengepal. "Kamu gila, Rama. Ini dosa besar. Desa ini akan menertawakan kita selamanya." Ibu hanya menangis diam-diam di sudut ruangan. Malam itu aku tak tidur, memikirkan masa kecilku yang penuh topeng, teman-teman yang dulu dekat tapi sekarang menjauh karena curiga. Tapi Dika selalu ada, mengirim pesan singkat, "Kita kuat bersama."
Besoknya aku pergi ke rumah Dika, kami duduk berjam-jam membicarakan rencana. Kita tetap lanjut, Rama. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang takut jadi diri sendiri. Kata-katanya memberiku kekuatan. Tapi di dalam hati aku tahu badai besar sedang mendekat. Desa Wonosari yang tenang ini tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Pagi setelah pengakuan itu, desa sudah ramai dengan gosip. Saat aku berjalan ke sawah untuk membantu ayah, beberapa tetangga memandangku dengan sorot aneh. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik di belakang. Teman masa kecilku, Joko, yang dulu selalu main bola bersamaku, menghentikanku di jalan setapak. Ram, lo gila ya? Kok bisa-bisanya sama cowok? Keluarga lo bakal malu besar. Suaranya keras, penuh kekecewaan. Aku mencoba menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, ini siapa aku sejak lahir, tapi Joko hanya menggeleng dan pergi sambil bilang, lo udah nggak sama lagi, Ram. Kata-katanya seperti pisau. Malam harinya, ibu memanggilku ke dapur. Matanya bengkak karena menangis seharian. Nak, pikirkanlah. Ayahmu sudah tua, sakit jantungnya bisa kambuh. Desa ini adatnya kuat. Kalau kamu lanjut, kita bisa kehilangan muka di hadapan semua orang. Aku memeluk ibu erat, merasakan air matanya membasahi bajuku. Bu, aku sudah capek pura-pura. Dika membuatku merasa hidup. Ibu tak menjawab, hanya mengusap punggungku pelan, tapi aku tahu hatinya terbelah antara cinta seorang ibu dan takut melanggar norma. Dika datang ke rumahku keesokan harinya meski ayah melarang. Kami duduk di teras belakang jauh dari pandangan. Kita tak perlu undang banyak orang, Rama. Cukup keluarga kita saja. Ini tentang kita, bukan mereka. Tapi berita terus menyebar. Bahkan guru kepala sekolah Dika memanggilnya dan memberi peringatan halus, Pak Dika, desa ini masih tradisional. Lebih baik jaga citra. Dika tersenyum pahit saat menceritakannya padaku. Mereka takut perubahan, Rama. Tapi kita adalah perubahan itu. Di tengah semua itu ada momen kecil yang memberi harapan. Adik perempuanku, Rina, yang baru lulus diam-diam mendekatiku malam itu. Kak, aku dukung kakak. Aku baca banyak di internet, cinta itu cinta. Kata-katanya seperti angin segar di tengah badai. Tapi ayah semakin dingin. Dia tak lagi bicara padaku, hanya makan dalam diam dan pergi ke masjid lebih lama. Tekanan internalku semakin berat. Malam-malam aku terjaga, mempertanyakan apakah aku egois karena mengejar kebahagiaan sendiri sementara keluarga menderita. Dika selalu mengingatkanku, kita tak memilih siapa kita, Rama. Kita hanya memilih untuk jujur. Suatu sore, saat kami merencanakan detail upacara kecil, Joko datang lagi dengan beberapa pemuda desa. Mereka tak masuk rumah, hanya berdiri di pagar. Ram, stop ini sebelum terlambat. Kalau lo lanjut, kami nggak akan datang, bahkan mungkin kami bakal boikot keluarga lo. Ancaman itu membuat dadaku sesak. Aku berdiri di depan mereka, suaraku bergetar. Ini hidupku, Jok. Aku tak memaksa kalian terima, tapi jangan halangi. Mereka pergi sambil mengumpat. Malam itu Dika memelukku erat di rumah kosnya. Kita tetap lakukan, ya. Besok kita bicara dengan ayah lagi. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu ini baru awal dari ujian yang lebih besar. Rasa takut, rasa bersalah, dan rasa cinta bercampur aduk, membuatku semakin dewasa dalam diam. Desa yang dulu tenang kini penuh ketegangan, dan aku berada di pusatnya. 2 hari sebelum upacara, ayah akhirnya bicara lagi padaku. Di ruang tamu, di bawah lampu temaram, suaranya berat seperti beban bertahun-tahun. Rama, kalau kamu lanjut, anggap saja aku sudah mati. Ini bukan hanya soal dosa, ini soal kehormatan keluarga kita yang sudah turun-temurun. Air mataku jatuh, tapi aku tak mundur. Yah, aku tetap anakmu. Cinta ini tak mengurangi rasa hormatku padamu.
Ayah bangkit dan pergi ke kamar tanpa kata lagi. Ibu hanya memandangku dengan mata penuh duka. Berita sudah sampai ke kerabat di desa sebelah. Paman dari Solo menelepon, marah besar, mengatakan aku membawa malu bagi marga. Teman-teman lama semakin menjauh, bahkan ada yang memblokir nomorku di ponsel. Di tengah itu, Dika tetap tegar. Kami pergi ke kota kecil terdekat untuk beli bunga dan kain sederhana untuk altar. Di perjalanan pulang, Dika berkata, "Rama, apapun yang terjadi besok, aku di sini. Kita sudah dewasa, kita pilih jalan ini bersama." Kata-katanya memberiku kekuatan untuk menghadapi malam terakhir sebelum hari besar. Malam itu aku duduk sendirian di sawah, mengingat perjalanan panjangku. Dari anak kecil yang takut gelap karena rahasianya, menjadi pria yang akhirnya berani berdiri. Krisis identitasku dulu begitu dalam, sampai pernah aku berpikir untuk menikah dengan perempuan demi menyenangkan keluarga. Tapi Dika mengubah segalanya. Dia mengajariku bahwa mencintai diri sendiri bukan dosa. Keesokan paginya, persiapan kecil dimulai. Beberapa tetangga baik hati datang membantu meski ragu, ada juga yang datang hanya untuk melihat. Ayah tak keluar kamar. Saat sore menjelang, hujan deras turun, seolah langit ikut menangis. Kami tetap pasang tenda kecil di halaman. Dika datang dengan baju batik putih sederhana, wajahnya tenang meski aku tahu hatinya berdegup. Kami berdua duduk di teras, memegang tangan, bicara tentang masa depan. Kalau desa tak terima, kita pindah ke Semarang. Tapi aku ingin coba di sini dulu, kataku. Dika mengangguk. Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa panjang, meminta kekuatan bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk tetap tegar sebagai diriku. Pagi hari, udara terasa berat. Kerumunan mulai datang, lebih banyak dari yang diundang, tapi banyak yang datang untuk protes. Beberapa pemuda desa berdiri di luar pagar dengan spanduk tulisan "Jaga Adat Desa". Hatiku sakit melihat itu. Tapi saat Dika tiba dan memegang tanganku di depan semua orang, ada rasa damai yang aneh. Upacara belum dimulai, tapi ayah sudah muncul di pintu, wajahnya pucat. "Ini pemakaman putraku hari ini," katanya keras, lalu masuk lagi. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi aku tak goyah. Kami lanjut dengan hati yang lebih kuat. Upacara dimulai dengan sederhana. Seorang teman Dika dari kota yang kebetulan imam kecil di komunitasnya memimpin doa singkat. Kami berdiri berhadapan, cincin sederhana kami tukar di bawah tenda yang basah karena hujan semalam. Beberapa tamu menangis, ada yang tersenyum tipis, tapi mayoritas diam dengan wajah tegang. Saat aku mengucapkan janji aku akan mencintaimu dalam suka dan duka, Dika, suaraku bergetar tapi jelas. Dika membalas dengan suara mantap. Di saat itu untuk sesaat, dunia seolah hanya milik kami berdua. Tapi tak lama suara ribut dari luar pagar semakin keras. Beberapa warga mulai berteriak, "Ini tidak benar. Kembalikan adat kami." Ayah muncul lagi, kali ini dengan kerabat lain, wajahnya merah karena amarah dan sedih. "Rama, hentikan sekarang. Ini bukan hari bahagiamu, ini hari kematian nama baik kita." Suaranya menggema, membuat semua orang terdiam. Aku melepaskan tangan Dika sebentar, berjalan mendekati ayah. "Yah, aku tetap anakmu. Aku tak mati, aku hanya hidup sebagai diriku." Ayah menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Kamu sudah bukan anakku lagi kalau begini." Kata-kata itu menusuk dalam, tapi aku tak mundur. Ibu datang memeluk ayah sambil menangis. "Biarkan mereka, Pak. Dia tetap darah daging kita." Momen itu tegang, tapi ada celah kecil harapan. Beberapa tetangga yang tadinya marah mulai diam, ada yang bahkan mengangguk pelan. Dika mendekat, memegang bahuku. "Kita lanjut, Rama. Ini langkah kita." Upacara dilanjutkan meski suasana berat. Kami potong kue kecil yang kami beli, tukar hadiah sederhana berupa buku dan oto bersama.
Malam harinya, setelah semua pulang dengan wajah campur aduk, aku dan Dika duduk di teras. Hari ini berat, tapi aku bangga padamu, katanya. Aku tersenyum lelah. Tapi krisis belum selesai. Besoknya, berita sudah menyebar ke kota kabupaten, ada wartawan lokal yang datang ingin wawancara. Ayah semakin menarik diri, tak keluar rumah. Aku merasa bersalah, tapi juga merasa tumbuh. Untuk pertama kalinya aku memilih kebahagiaanku tanpa menyesal. Kami habiskan malam dengan cerita masa lalu, tentang bagaimana Dika juga pernah diusir dari keluarganya dulu di Semarang sebelum akhirnya diterima kembali setelah bertahun-tahun. Waktu akan menyembuhkan, Rama. Kita harus sabar. Hari-hari setelah upacara penuh gejolak. Desa terbelah. Ada yang mendukung diam-diam, ada yang boikot keluargaku di pasar. Ayah sakit, jantungnya kambuh ringan, harus dirawat di puskesmas. Saat aku dan ibu jaga di samping tempat tidurnya, ayah memandangku lemah. Kamu bahagia, Ram? Tanyanya pelan untuk pertama kalinya. Aku mengangguk, air mata jatuh. Ya, ya. Tapi aku juga sedih karena menyakiti ayah. Ayah tak jawab, hanya memegang tanganku sebentar sebelum tertidur. Momen itu memberiku harapan kecil. Dika datang setiap hari, membantu di sawah saat ayah tak bisa. Perlahan beberapa tetangga mulai bicara lagi padaku meski masih canggung. Kamu berani, Ram. Kami tak ngerti, tapi kami lihat kamu tetap baik. Kata-kata itu seperti obat. Tapi ada juga yang tetap menolak keras. Joko dan kelompoknya masih demo kecil di depan rumah, tapi semakin sedikit. Aku dan Dika memutuskan tinggal di desa dulu, bukan pindah ke kota. Kita tunjukkan bahwa kami bisa hidup normal, kata Dika. Kami mulai rutinitas baru, pagi membantu sawah, siang Dika mengajar, malam kami bicara tentang mimpi. Suatu malam, Rina adikku membawa teman-temannya yang muda-muda. Mereka bertanya banyak tentang kami. Kak, gimana rasanya? Kami takut kalau begini. Aku cerita jujur tentang perjuangan, tentang cinta yang tak harus sama dengan orang lain. Mereka mendengarkan dengan mata berbinar. Itu momen di mana aku merasa perjuanganku ada artinya. Tapi puncak krisis datang saat ada surat dari kepala desa, mohon jaga ketertiban, jangan buat contoh buruk. Ayah membaca surat itu lalu memanggil kami berdua. Kalian sudah buat desa heboh. Tapi, aku tak mau kehilangan anakku. Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku seperti dunia baru terbuka. Kami peluk ayah, tangis kami bertiga bercampur. Ibu tersenyum di belakang. Meski tak semua setuju, keluargaku mulai menerima. Dika dan aku jalan-jalan di sawah sore itu, tangan bergandengan terbuka untuk pertama kalinya di depan orang. Beberapa orang memandang, tapi tak ada teriakan lagi. Aku merasa tumbuh, dari pemuda yang takut jadi pria yang berani. 6 bulan berlalu sejak upacara itu. Desa Wonosari perlahan berubah. Ada yang masih bisik-bisik, tapi banyak yang mulai terbiasa melihat aku dan Dika jalan bersama. Ayah sudah sembuh, bahkan kadang ikut makan malam bersama kami di rumah. Dika, kamu rawat anakku baik-baik, katanya suatu malam dengan suara pelan, hampir malu-malu. Dika tersenyum, pasti, Pak. Ibu sering masak untuk kami berdua, dan Rina jadi penghubung dengan generasi muda desa yang mulai terbuka. Aku dan Dika buka usaha kecil, warung kopi di pinggir sawah, tempat orang bisa datang bicara bebas. Beberapa pemuda desa mulai cerita rahasia mereka padaku. Aku sadar, perjuanganku membuka pintu kecil untuk yang lain. Tapi tak semua mudah. Joko masih tak bicara padaku, dan ada keluarga lain yang tetap menolak anak mereka dekat dengan kami. Tapi aku tak lagi takut. Aku sudah belajar bahwa tumbuh berarti menerima konsekuensi dari pilihan jujur. Suatu sore, saat matahari terbenam di sawah yang hijau, aku dan Dika berdiri di tempat kami dulu bertemu pertama kali.
Dia memelukku dari belakang, bisik, "Terima kasih sudah berani, Rama. Kita sudah sampai di sini." Aku balik memeluknya, merasakan damai yang dulu hanya mimpi. Keluargaku tak lagi panggil itu pemakaman. Ayah bahkan pernah bilang, mungkin Tuhan punya cara sendiri mengajar kita tentang cinta. Aku tersenyum mengingat semua perjalanan, dari anak kecil penuh rahasia, remaja krisis, hingga pria yang akhirnya utuh. Desa ini tetap rumahku meski berbeda. Kami tak pindah ke kota, karena di sini kami bisa tanam benih perubahan. Malam itu, saat kami duduk di teras, Dika bertanya, "Kamu bahagia?" Aku jawab tanpa ragu, "Lebih dari bahagia. Aku hidup." Apakah benar bahwa menjadi diri sendiri selalu membawa kebahagiaan meski harus melawan seluruh desa, atau kadang-kadang tetap menyembunyikan identitas demi keluarga adalah pilihan yang lebih benar?